Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang diizinkan untuk melakukan ketaatan yang sangat mulia di pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu salat subuh secara berjamaah. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, andai disuruh memilih antara ibadah puasa dan ibadah salat, maka pasti Allah akan lebih memilih ibadah salat. Andai disuruh memilih, dan andai dibandingkan antara besarnya pahala salat dan besarnya pahala puasa, maka pasti kemudian kita mengatakan bahwa yang akan lebih besar pahalanya adalah salat. Karena hari-hari Allah minta kita sujud, minta ruku 5 kali dalam sehari, di Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Adapun pada puasa itu kita hanya terkhususkan pada bulan Ramadan. Sisanya semua puasa yang lain sifatnya jatuhnya sunnah. Nah, Masya Allah, sungguh sangat merugi Bapak Ibu sekalian orang yang kemudian ingin mengambil pahala kewajiban dari puasanya, namun dia meninggalkan pahala kewajiban dari salatnya. Dan ini kata para ulama, mengambil satu kebaikan dan meninggalkan kebaikan yang lebih baik. Kebaikan yang lebih baik tentu salat 5 waktu Bapak Ibu sekalian. Iya. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah salat orang yang kemudian puasa orang yang kemudian meninggalkan salat. Ini sebagian disepakati oleh beberapa mazhab. Tidak sah puasanya karena dia meninggalkan kebaikan yang lebih utama, yaitu apa? Salat 5 waktu. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, mari mengedukasi diri sendiri dulu bahwa subhanallah, Ramadan dan salat 5 waktu bukan hal yang saling bertentangan. Orang puasa tidak boleh menghalangi salat. Bukan karena kemudian di siang hari kita kelaparan lalu kemudian kita mengatakan saya kayaknya nggak bisa salat zuhur karena capek puasa, mendingan nggak puasa. Karena subhanallah, salat ini lebih penting daripada puasa. Ya. Makanya perintahnya dia 5 kali sehari. Dan subhanallah, untuk mendapatkan perintah salat ini bukan ayat yang turun, nabinya yang naik ke atas. Itu yang kemudian kita namakan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itulah makin pentingnya Bapak Ibu sekalian. Karena pentingnya salat ini, maka kemudian Allah jadikan dia tiangnya agama. Baitul Iman ini tidak akan mungkin yang kelihatan ya marmernya dan seterusnya, tapi pondasi utamanya tiang-tiang kemudian pertama kali ditancapkan untuk membangun sebuah bangunan ini. Dan itulah tiangnya seorang muslim. Tiang dari bangunan seorang muslim itu adalah agamanya dalam bentuk salat. Makanya dikatakan dalam hadis, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang kemudian menjadi konsentrasi kita pada pembahasan hari ini. Gimana agar kemudian satu kebaikan puasa itu maksimal, totalitas. Jaga salat 5 waktu Bapak Ibu, khususnya subuh. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau baik subuhmu, dijamin baik zuhur, asar, maghrib, isyamu. Iya. Tapi orang yang zuhur, asar, maghrib, isyanya baik, belum tentu subuhnya baik. Coba ini perkara salat subuh. Makanya dia ada hadis terpisah. Hadisnya terpisah Bapak Ibu sekalian. Pahala haji umroh terpisah. Kalau orang datang salat subuh berjamaah, duduk sampai kemudian waktu syuruk, tunggu sedikit, salat 2 rakaat, haji dan umroh sempurna. Itu kapan? Subuh. Gak ada di zuhur, gak ada di asar, gak ada di maghrib, gak ada di isya. Basyiril masya'ina fil dhalam. Kata Rasulullah SAW, sampaikan kabar gembira untuk orang yang keluar di tengah kegelapan malam, perjalanan salat subuh. Bin nuritam yaumul qiyamah, dengan cahaya yang sempurna hari kiamat. Itu kapan terjadi? Hanya salat subuh. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya gak dapat cahaya yang sempurna. Kapan dapat cahaya yang sempurna? Kalau dia keluar dari rumah yang paling ujung ke masjid, misal. Ya. Itu dapat cahaya yang sempurna. Contoh, ini contoh aja. Ya. Ini contoh aja kan, paling ujung antum ujung kan, capok, ya. 12 langkah. Antum kalau keluar dari rumah itu, akhi, subuh, itu cahaya yang sempurna. Ya. Kalau antum mau putar-putar, kalau sahabat sebagian, walaupun dia tahu jaraknya dekat, dia putar. Kenapa? Karena hadisnya terpisah. Tapi hadis langkah kaki itu berlaku di zuhur, asar, maghrib, isya juga. Tapi cahaya yang sempurna hanya subuh. Kalau antum keluar misalnya dari rumah yang paling ujung, misalkan, dia nggak langsung ke sini, dia putar dulu ke belakang, terus dia masuk lagi. Itu terhitung langkahnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, kebetulan saya jurusan ilmu hadis ya, yang perlu ditegaskan kepada beliau karena beliau selalu melaku alumni Maroko, ya. Maka saya juga alumni Sudan, ya, masya Allah. Ya. Jadi subhanallah, itu kalau kita sebagian sahabat begitu, bahkan sebahagian pergi di satu jalan, pulang di jalan yang lain, supaya memperbanyak langkah. Apa langkahnya? 1 langkah kebaikan, pahala, 1 langkah menghapus dosa. Ya, jadi kalau kayak Pak Samsul tinggal nyebrang, nah itu harus kadang-kadang muter-muter dulu Pak.
Supaya dapat itu hadis. Ini benar, ini hadis sahih. Saya nggak main-main ini. Iya. Jangan dikira karena saya bilang rumah yang ujung ya. Ini hadis sahih. Cuman percontohannya rumah yang ujung kan, supaya kemudian kan banyak rumah yang ujung di sini. Ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, makanya subuh ini sebenarnya titik awal orang beriman. Sampai Bapak Ibu sekalian, ini masalah sholat 5 waktu ya. Dan kalau kita mau jaga 5 waktu, jaga subuhnya. Sampai Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah SAW, dengarkan Kak Bebe ini hadis. Siapa yang sholat isya berjamaah, tadi malam sholat isya berjamaah ya, seakan-akan dia sholat setengah malam. Dan siapa yang sholat isya berjamaah, lalu dia sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia sholat semalaman penuh. Syaratnya berjamaah di masjid. Kalau dia sholat sendiri di rumah, dan dikategorikan itu. Kalau dia sholat isya berjamaah, terus dia sholat subuh berjamaah, orang ini tercatat seakan-akan dia sholat malam semalaman penuh. Bayangkan kayak tidak tidur itu orang, hanya untuk sholat. Itu kalau jaga sholat isya jaga. Makanya hadisnya perhatikan, asqalus sholati alal munafikin. Sholat paling berat bagi orang munafik itu 2, sholatul fajr wa sholatul isya. Sholat subuh dan sholat isya. Nah itu benar itu. Nih ya. Makanya sering kita mengatakan nanti saja deh sholat isya, nanti ditunda. Bahkan sebagian kalau udah capek di rumah dia bilang tidur Mekah dulu deh, nanti bangun. Ternyata bangun sudah azan subuh lewat isya. Naudzubillah min dzalik. Nah ini Bapak Ibu sekalian jadi menarik, karena banyak orang puasa dia lalaikan sholat. Padahal tidak bisa dibandingkan antara sholat dan puasa. Tentu lebih mulia sholat. Iya. Apalagi sholat yang diwajibkan 5 waktu ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini prioritas Bapak Ibu sekalian. Ibarat saya mengatakan kalau kita tahu harga sesuatu, misalkan ini emasnya 24 karat, yang ini mungkin cuma 20 karat, pasti kita akan jaga yang ini. Kalau kita tahu ini berlian yang harganya triliunan, miliaran, pasti kita akan jaga dibanding emas yang harganya cuma jutaan. Itu karena kita tahu kadar kualitas apa yang kita cari dari sebuah pahala. Maka orang menjaga sholat itu Bapak Ibu sekalian adalah inti dari semua ibadah, sholat. Ya, makanya karena Nabi SAW, dengarkan hadisnya, Rasulullah itu kalau ada sesuatu yang ingin dia dapatkan, ya, fazi'a ila shalah, mau memperbaiki keluarga, fazi'a ila shalah, mau mendapatkan gaji yang berkah, fazi'a ila shalah, mau menghindarkan diri dari yang haram, fazi'a ila shalah, mau menyelesaikan masalah, fazi'a ila shalah. Karena Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu idza hazabahul amr, kalau dia ada sesuatu di hatinya, dia ambil air wudu, dia sholat 2 rakaat. Ini yang dinamakan sholat mutlak Bapak Ibu sekalian. Iya. Ini karena sudah ada yang mengantuk, jadi kalau sudah ada yang mengantuk kayaknya tidak usah panjang-panjang gitu ya. Biar dia mengantuk. Mungkin dia lelah. Bagaimana Pak Ilo? Masih aman? Masih bisa? Kalau tidak bisa selesai ini. Turun Mbak. Hah? Aman ini. Ya. Katanya tadi malam mau gantikan saya ceramah subuh. Ya. Masya Allah. Ahlan, silahkan Mbak. Masya Allah. Jadi idza hazabahul amr fazi'a ila shalah. Rasulullah SAW itu kalau ada sesuatu yang dia inginkan, dia bersegera untuk sholat. Ya. Mau hajat untuk dipenuhi Allah, sholat. Padahal Nabi loh, tinggal doa selesai kan. Tapi Rasulullah tuh tahu gimana cara melobi Allah, gitu ya. Cara melobi terbaik Allah itu sujud, ruku digabungkan dalam satu paket dengan bacaan Quran. Ada ruku, ada qiyamnya, ada ruku'nya, ada sujudnya. Itu cara melobi Allah terbaik Pak, sholat. Makanya dikatakan farka'u ma'ar raki'in. Iya, rukulah bersama orang-orang ruku. Wakum minas sajidin, jadilah orang yang sujud. Wasjud wa qatarib, iya, ayat dalam surah Al-Alaq, sujudlah dan mendekatlah. Karena Rasulullah tahu cara melobi Allah terbaik, merayu Allah agar Allah memberi apa yang kita inginkan, sholat. Gak ada yang lain. Gimana mau dapat pahala puasa kalau sholatnya tinggal? Gak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika Bapak Ibu sekalian, seorang sahabat datang ke Nabi. Coba lihat permintaannya dahsyat nih. Ya, permintaannya dahsyat. Bukan minta harta, bukan minta jabatan, bukan minta kekayaan. Dia mintanya apa? Ketika kemudian Rasulullah mengatakan pada sahabat ini, sal. Coba minta apa yang kamu minta. Coba bayangkan. Kalau Anda di posisi sahabat itu, dikatakan oleh Rasulullah SAW, sal. Sahabatku minta. Kalau kita mungkin ada di situ, kita akan bilang, ya Allah, wahai Rasulullah, doakan supaya saya dapat kekayaan. Ya Rasulullah, doakan supaya saya dapat rumah. Mungkin harta-harta dunia. Coba lihat ini sahabat, Pak, apa mintanya? Sal, ketika ditanya, minta. Kata dia,
inni as'alu murafaqatak fil jannah. Coba lihat apa permintaannya ini orang, Pak. Ketika Rasul mengatakan, coba minta, apa yang kau minta? Saya akan penuhi, kata Rasulullah SAW. Kata sahabat ini, saya cuma minta ya Rasulullah, saya ingin menemanimu di surga yang sama. Oh, ngeri permintaannya. Saya ingin apa? Dia bilang, mau apa kamu? Saya cuma mau berada satu surga dengan engkau. Saya mau temani kamu di surga yang sama. Itu, Pak, permintaan luar biasa, cerdas sekali. Otomatis kalau dia bersama Rasulullah pasti di surga tertinggi. Dan otomatis kalau dia bersama Rasulullah pasti dia tidak terkena api neraka. Dan coba lihat apa syarat dari Nabi, Pak, Ibu. Ketika dia ditanya bahwa saya ingin surga yang sama denganmu. Bahasa sederhananya, inni as'alu murafaqatak, saya minta kepadamu ya Rasulullah agar aku membersamaimu di surga yang sama. Kata Rasulullah SAW, hal laka min ghair, apa kamu punya yang lain? Enggak. Itu aja. Bayangkan itu. Iya. Ngantuk lagi. Aman jika selesai mi atau terus ya. Saya kasihan kau dong, Masya Allah. Aman gitu. Sambil baring-baring bagi apakah mau naik sepeda ya, kita percepat padanya kalau begitu. Astagfirullah. Masya Allah. Ya juga begitu, Pak. Kita dari Baruga ini kasihan. Datang ke sini ini kasihan, perjuangan luar biasa, bawa mobil sendiri, bawa istri, bawa anak ke sini. Masya ada dong ya. Masya Allah ya. Masa mau kini tinggal naik sepeda ya. Padahal bagusnya pembahasan ya. Batal tanggal 5 nih. Kalau gitu kita cancel jadwalnya tanggal 5 di CIMB nih ya. Masya Allah. Nah, ternyata apa amalan? Ibu perhatikan, apa amalannya biar sama-sama Nabi di surga yang sama? Kan dia minta sama-sama Nabi di surga yang sama. Terus dibalik oleh Rasulullah, ada nggak yang lain? Kata sahabat ini, nggak ada ya Rasulullah. Itu aja. Itu aja udah hebat banget, Pak. Tiba-tiba kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada dia, a'inni ala dzalika bikathratis sujud. Kalau kamu mau surga yang sama dengan saya, a'inni ala dzalik. Bantu saya untuk memenuhi permintaanmu bikathratis sujud, dengan banyak-banyak sujud. Banyak-banyak sujud maksudnya di sini banyak-banyak salat sunnah. Bukan salat wajib, karena salat wajib jangan dihitung, Pak, itu utang. Salat wajib itu utang kita kepada Allah, karena Allah beri rezeki, beri nikmat, kita diwajibkan oleh Allah. Perhatikan, jadi sholat wajib jangan dihitung. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu nggak boleh dihitung. Kalau mau sama Nabi di surga yang sama, sholat sunnahnya yang diperbanyak. Tahajudnya, duhanya, witirnya, sholat taubatnya, sholat hajatnya, tahiyatul masjidnya, sholat sunnah wudunya. Itu semua sholat sunnah, Bapak Ibu sekalian. Sholat sunnah hajat kalau ada ingin sesuatu, bahkan sekelas, mohon maaf nih, profesi-profesi yang berbeda-beda pun Anda bisa melakukan banyak sholat sunnah. Contoh, Pak Arafa misalkan di kepala sekolah, dia mau memutuskan sesuatu, sebelum dia tanda tangan sesuatu dia sholat 2 rakaat. Imam Bukhari kan begitu, setiap semau menulis satu hadis, dia ambil air wudu, dia sholat. Sholatnya apa? Sholat agar hadis yang dia tulis bermanfaat. Sekarang bermanfaat gak hadisnya? Sampai detik ini Bapak Ibu sekalian, tersebar semua ilmu yang kemudian hadis dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari ini manusia biasa, dan kita mengatakan bahwa bukunya adalah buku yang terbaik setelah Quran. Padahal yang nulis manusia biasa. Apa yang membuat dia hebat? Niatnya yang ikhlas, dan setiap kali dia mau nulis, dia wudu, dia sholat, dia minta hajat sama Allah. Dijadikan bukunya buku terbaik setelah Quran. Semua isinya benar, semua isinya perkataan Rasulullah. Imam Muslim pun demikian, Pak. Inilah kekuatan kalau kita libatkan Allah. Di bank, iya, mau menandatangani sesuatu gitu ya, asal bank syariah ya. Kalau bank konven nggak berlaku. Ya, kalau bank syariah berlaku. Kalau bank konven nggak berlaku, karena bagaimana mungkin dia mau sholat untuk sesuatu yang haram gitu ya? Iya gitu kan. Dokter, misal dokter mau operasi. Kalau kita libatkan Allah, pasti akan ada kemudahan. Kita ambil air wudhu, bismillah, saya mau operasi orang, saya mau bedah orang. Kita ambil air wudhu, kita sholat 2 rakaat, niatkan karena Masya Allah. Itu akan menjadi kemudahan. Selain kita punya ilmunya, kita akan melibatkan Allah dalam penanganan itu. Kan yang menyembuhkan Allah. Asy-Syafi itu kan Allah yang maha menyembuhkan. Ya, apapun itu, kita misalkan pengusaha mau mengambil satu keputusan untuk tender dan seterusnya, ambil air wudhu dulu, libatkan Allah supaya keputusannya tepat, tidak salah, tidak bengkok kanan kiri.
Iya. Mau pindah dari satu instansi ke instansi yang lain, dari satu bank ke bank yang lain, misal, wudulah dulu, sholat 2 rakaat karena Allah, minta sama Allah, iya. Masya Allah, habis di hari ini, habis. Pokoknya saya pegang mic sekarang, iya. Masya Allah, iya. Dan Masya Allah, begitulah Bapak Ibu sekalian, Nabi. Jadi subhanallah, apa syarat untuk membersamai Nabi di surga yang sama? Kan surga 8 tingkat. Tingkat paling atas ada Rasulullah. Mau nggak di tingkat paling atas? Syaratnya sederhana. Kata Rasulullah, bantu saya memenuhi permintaanmu dengan banyak ruku dan sujud. Perbanyak Bapak Ibu sekalian sholat sunnah itu. Jangan malas-malas. Apalagi kalau kita datang lebih awal, kita lihat Masya Allah masih ada 8 menit misalkan. Sholatlah dulu tahiyatul masjid. Masih ada 6 menit. 5 menit lah, misal 2 rakaat 3 menit. Sholatlah lagi misal sholat sunnah wudu. Sudah 2, sudah 4 rakaat, masih ada 3 menit, sholatlah sholat sunnah sebelum subuh. Kan bisa banyak didapat. Tapi kalau Anda datang sudah iqamah, ya tidak bisa sholat sunnah, gitu kan. Nah, makanya datang lebih awal, gitu ya. Tapi kita husnudon sholat, mungkin yang datang pas iqamah, sholat sunnahnya di rumah kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Rasulullah itu sering sholat sunnahnya di rumah dulu 2 rakaat, baru kemudian dia datang, dia jadi imam. Ini masalahnya ada yang sholat sunnah di rumah tapi dia tidak mau jadi imam, ya. Masya Allah, kena lagi. Baik Bapak Ibu sekalian yang belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini kita sindir-sindir Pak Ilo ini supaya sebenarnya untuk menghibur suasana aja Pak Ilo. Kami tahu Bapak orang soleh Pak, jadi ya makanya Bapak sabar kalau disindir-sindir kan. Sebagaimana Bapak juga selalu menyindir kami kan, ya, meneror Ustadz kan. Ustadz tanggal ini harus diterima, kalau tidak diterima dikira memutus silaturahim. La ilaha illallah, subhanallah, ya. Tapi tidak apa-apa, kita mencintai beliau karena Allah, ya. Mudah-mudahan kita satu surga sama Rasulullah di surga paling tinggi Pak Ilo. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak salat. Baik, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, tidak usah panjang-panjang karena ada yang mau naik sepeda. Jangan naik sepeda Ramadan, nanti berkurang tenaga tak, ya. Kalau mau sore saja, kalau pagi jangan. Pagi-pagi sudah lihat aurat, nauzubillah. Jangan, ya, sore menjelang buka, tapi ya itu tadi hati-hati, ya, karena pesepeda itu kekurangannya banyak. Nauzubillah kalau dia bersepeda, ya harus jaga pandangan ya supaya kualitas puasanya bagus gitu ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ini juga Masya Allah titipan dari kami pada kesempatan hari ini. Selain jaga sholat, selain subuh tadi, subuh keutamaan subuh, selain jaga sholat 5 waktu, selain memperbanyak sholat sunnah, di antara sholat juga yang dahsyat Bapak Ibu sekalian, yang jangan pernah ditinggalkan, witir. Ini banyak yang kemudian lupa Bapak Ibu sekalian. Tahajud itu Rasulullah kadang-kadang ketika safar tidak tahajud karena dalam safar. Tapi witir Bapak Ibu, Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Ini perhatikan ya. Saya mau jelaskan sedikit tentang witir. Witir itu Pak Ibu tidak boleh ada 2 kali dalam satu malam. 1. Yang kedua, sunnahnya sholat malam itu ganjil. Itulah witir. Di mana ayatnya? Wal fajr walayalin ash wasyaf'i wal witr. Asy-syafa' genap, wal witr ganjil. Nabi tidak pernah satu-satunya sholat sunnah, perhatikan. Selain sholat rawatib yang qobliyah ba'diyah, sebelum subuh, setelah maghrib, selain rawatib, satu-satunya sholat sunnah, baik dalam keadaan berada di kotanya maupun dalam keadaan safar, yang tidak pernah ditinggalkan Nabi itu witir. Maka ada hadisnya ke Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Pak, sahabat Ibu yang terlambat masuk Islam tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi dari Yaman. Itu ketika dinasihati Rasulullah, cuma 3 amalan sederhana tapi luar biasa manfaatnya. Apa kata Rasulullah pada Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah, rakaat duha. Jangan tinggalkan 2 rakaat salat duha. 1. 2. An utira qabla an anam. Agar aku witir sebelum tidur. Jadi Abu Hurairah dikatakan oleh Nabi, jangan kamu tidur sebelum witir. Karena Rasulullah tahu orang yang seperti Abu Hurairah khawatir, karena dia baru belajar Islam, khawatir dia tidak bisa bangun. Saking pentingnya nih sholat witir, disuruh witir sebelum tidur, tidak disuruh tahajud, disuruh witir. Witir itu 1, bisa 1 rakaat. Jangan salah ini, bisa 1. Ustadz sah nggak witir saya kalau 1 rakaat? Sah. Iya. 1 paling kecil. Masa 1 rakaat gak punya? Gitu loh. Masa 1 rakaat gak bisa? Mengayu sepeda ribuan kilometer bisa. Masa 1 rakaat gak bisa? Itu pertanggungjawabannya di akhirat berat itu. Kalau dia kuat naik sepeda dan dia tidak kuat witir.
Misal. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian, witir itu dimulai dari angka 1 loh. Maka kalau kita tidak mampu 3, 1 dulu. Tapi dengan catatan 1 itu tidak boleh berulang. Artinya begini Pak, misal ya, Pak Azhar sudah witir 3 rakaat tadi malam sama saya. Kan tadi malam saya yang imam ya. Kita sudah 8 plus 3, betul? 11 rakaat. Sudah witir kan 3 rakaat. Kemudian Pak Azhar bangun lagi jam 2. Pak Azhar mau sholat dong. Ketika dia sholat, maka Pak Azhar boleh menambah tahajudnya tanpa menambah witirnya. Jadi contoh, sudah 11 tadi, dia bangun, dia sholat 2 rakaat. Niatnya apa? Tahajud, tambah 2, tahajud, tambah 2, tahajud. Boleh sampai 20, boleh sampai lebih bahkan, tidak ada masalah. 2. Tapi subhanallah, yang utama yang mengunci itu tadi, witir itu tadi, yang dijadikan oleh Rasulullah SAW penghujung di setiap solat. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ij'alu akhiru salatikum witran, jadikan akhir solat kalian itu witir. Nah sekarang kalau 10 terakhir bagaimana Ustadz? Saya sudah, mohon maaf, saya sudah solat sama imam tarwih dengan witir. Nah ini juga penting. Ustadz, mana lebih utama? Kalau saya sholat witir sama imam di 11 rakaat pertama, atau saya pulang tidur, saya bangun malam jam 2, saya itikaf, kemudian saya sholat tahajud dan witir lagi sama imam. Mana yang lebih utama? Kalau saya Bapak Ibu sekalian, selama di masjid itu ada witirnya, maka ikuti. Ada hadisnya, saya kasih tahu ya, supaya kemudian semua semangat habis ini. Kata Rasulullah SAW, siapa yang sholat, man qama wara'al imam, siapa yang sholat belakang imam, ya, hatta yansarif, sampai imam itu selesai, kutibat lahu qiyamul lailah, dicatatkan baginya sholat kayak semalaman penuh dia sholat. Jadi kalau kita ikut imam, misal sama saya tadi malam, ikut sampai 11 rakaat, sampai saya salam, maka semua yang hadir tadi malam dicatatkan sholat semalaman penuh. Tapi mohon maaf, kalau ada yang ikut sama saya tahajud, sholat tarwih 8 rakaat, kemudian dia pulang witir di rumah sendiri 3 rakaat, maka dia akan dapat pahala witirnya, dapat pahala tarwihnya, tapi tidak dapat pahala sholat semalaman penuh. Makanya itu penting Pak. Saya biasa kadang-kadang tuh kalau saya sholat di belakang imam, terus pas witir imam bilang autiru, mari sholat witir, terus sampingku mau pergi, saya tahan, saya pegang tangannya, mau kemana Ki Pak? Saya mau witir di rumah. Jangan Ki Pak, saya kasih tahu Ki hadisnya, kalau Bapak sholat witir sama imam ini sampai dia selesai, mulai dari awal sampai akhir, maka Bapak dapat pahala sholat semalaman penuh. Dia tidak percaya, saya bukakan hadisnya. Kalau perlu nanti saya kirimkan Dokter Capo, nanti silakan di share. Pentingnya ikut sholat sama imam sampai selesai. Nah Ustadz, kalau saya mau bangun lagi tahajud, silakan. Kalau Anda bangun tahajud lagi, sholat lagi sama imam. Misalkan di Baitul Iman ada witir pertama, terus nanti di akhir ada witir lagi. Kalau Bapak sudah witir sama imam yang pertama di tarwih, maka ketika bangun jam 2 nanti, pas imamnya witir, Bapak ikut witir, tapi niatnya tahajud. Kalau imam posisinya langsung 3 rakaat 1 salam, maka Bapak ikuti, ketika imam salam, Bapak tambah 1 rakaat. Tapi kalau posisi witirnya 2-1 lebih enak lagi. Bapak ikut yang 2 niat tahajud, yang satunya niat tahajud juga. Ketika dia salam Bapak tambah 1 rakaat. Jadinya Bapak tetap tahajud. Witirnya di awal. Jadi sebaiknya itu witir mengikuti imam yang pertama. Bisa dipahami? Nah, supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya kita dapat pahala sholat semalaman penuh. Ini kaidah loh. Ini banyak orang tidak tahu. Karena kami di jurusan hadis ini pelajari, maka kami bandingkan. Karena ada hadis, jadikan sholat terakhir kalian witir. Sedangkan ada hadis ke Abu Hurairah, jadikan sebelum tidurmu witir, agar engkau witir sebelum tidur. 3 nasihat untuk Abu Hurairah: 2 rakaat sholat duha, witir sebelum tidur, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Itu ringan-ringan tapi dahsyat manfaatnya. Kemudian juga dikatakan bahwa sholat yang sama imam sampai selesai dicatatkan semalaman penuh. Jadi kalau kita disuruh pilih, tentu kita memilih yang sholat sama imam semalaman penuh, kita dicatatkan sholat. Bayangkan kalau kita tidak bangun lagi, ya misal, ya tidak sholat lagi ini, karena mungkin tidak bangun lagi. Subhanallah, kita sudah sholat semalaman penuh gara-gara ikut sama imam sampai selesai. Nah, itulah kelebihannya dan keutamannya mengikuti imam yang tarwih sampai dia witir selesaikan. Kalau Anda mau bangun lagi, Anda bangun. Nah ini juga lagi pula Pak, kalau Anda bilang saya mau witir nanti jam 2, memang Anda yakin sudah pasti bangun? Itu pertanyaan, apa Anda yakin bangun? Kalau nggak bangun nanti, misal bangun jam 4:30 lewat 5 menit, 10 menit mami sahur,
10 menit mami azan subuh. Pilih mana? Witir atau sahur? Coba kira-kira Anda kan belum witir nih. Terus Anda bilang nanti saya bangun Ustaz jam 2. Tiba-tiba qadarullah bangunnya pas 4:30 lewat. Tinggal 5 menit mami azan atau imsak. Pilih mana? Sahur atau witir? Pasti sahur lah, manusiawi kan. Akhirnya enggak witir. Makanya Rasulullah tahu Abu Hurairah karena baru belajar, kata Rasulullah, sudahlah kamu witir sebelum tidur, lebih aman bagi kamu. Nah itulah pentingnya menjaga sholat witir Bapak Ibu sekalian. Satu-satunya sholat yang kemudian dijaga oleh Rasulullah, baik dalam keadaan beliau ada di rumah maupun keadaan bersafar. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita kasih kesempatan yang mau beraktivitas, ya Masya Allah. Tapi saya boleh juga membuka tanya jawab. 2 orang penanya boleh, kalau ada yang mau nanya boleh. Dokter Cap, apa yang mau tanya? Yang sudah ada aktivitas boleh jalan. Anda Ji? Oh ya. Baik, silakan. Iya. Kalau di luar Ramadan kita boleh witir, terus kalau misalnya sholat isya berjamaah begitu kita bisa aja minta tolong witir begitu. Maksudnya gimana? Kalau gimana? Di luar Ramadan boleh witir. Harus witir. Kalau Anda mau dapat pahala yang sesuai sunnah Nabi, Anda witir juga. Witir itu selama Ramadan, gimana bisa tahu ini kalau witir? Kita taunya witir hanya selama Ramadan. La ilaha illallah. Masya Allah, pentingnya menuntut ilmu. Witir itu dilakukan Rasulullah bahkan di luar Ramadan, selalu dijaga. Karena itu satu-satunya sholat malam yang paling dijaga Rasulullah SAW. Kau tarik maksudnya? Maksudnya kalau ada orang witir dia tarik orang maksudnya? Dipanggil maksudnya tidak usah witir begitu. Astagfirullah. Fitnah misalnya baru pagi-pagi. La ilaha illallah. Baik. Ya, jadi witir. Jadi kalau misal Dr. Afwan ini Dr. ya. Kalau syekh saya di Sudan itu subhanallah, ada seorang syekh yang Masya Allah saya perhatikan, kalau sudah sholat isya, dia sholat itu langsung tahajud plus witir. Karena dia bilang apa? Saya takut saya tidak bangun. Dan tidak ada kewajiban tidur untuk tahajud. Inilah kesalahan pemahaman terbesar orang Indonesia. Dia kira orang kalau mau witir atau tahajud itu harus tidur. Salah besar. Buktinya tarawih nggak harus tidur, ya nggak? Nah tarawih itu sama di sholat malam juga, cuma bedanya di bulan Ramadan. Dinamakan tarawih karena dia di bulan Ramadan. Tarawih itu diambil dari kata roha. Roha itu mengistirahatkan badan. Yang menyunahkan itu Rasulullah di awal, lalu kemudian yang dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Jadi kalau ibu bapak mau lebih aman, sebenarnya paling bagus seperti nasihat Rasulullah pada Abu Hurairah, agar witir sebelum tidur. Paling aman. Kalau tidak bisa langsung tahajud, tidak apa-apa. Witir dulu 3 rakaat. Habis sholat isya, sholat sunnah dulu setelah isya, ya, ba'diyah namanya. Setelah ba'diyah langsung kita tutup witir 3 rakaat, aman sekali. Ya. Dan itu bisa jadi Masya Allah Anda sudah melaksanakan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menjadikan penutup sholat itu witir. Dan nasihatnya pada Abu Hurairah agar witir sebelum tidur. Dan keutamanya lagi nih, selain kemudian witir sebelum tidur itu manfaatnya luar biasa, kita bisa dapat pahalanya. Contoh sunnah Rasulullah, nasihatnya pada Abu Hurairah, witir sebelum tidur itu Masya Allah ya, luar biasa dahsyatnya. Anda terjaga Masya Allah sampai Anda bangun lagi. Paling tidak Anda tidur dalam keadaan tenang, sudah tidak ada lagi beban karena witir sudah dilakukan. Kalau kita bangun nauzubillah terlambat, sudah aman, sudah witir. Seperti itu. Sekarang kalau Ustaz, kan satu hari itu sholat wajib 17 rakaat. 17 rakaat. Kalau kita tambah witir lagi, berarti kenapa dong? Oh enggak, yang dihitung ganjil itu sunnah saja. Maka wajib itu cuma 17. 17 itu ganjil kan, Allah kan suka ganjil. Maka dijadikan langit 7, Al-Fatihah 7, iya. Ganjil-ganjil itu Allah suka. Langit 7, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Allah suka angka-angka ganjil Bapak Ibu sekalian. Kenapa mesti 4? Hah? Oh, itu sesuatu yang berbeda ya. Jangan bahas di sini. Iya. Baik. Makanya 3 saja. Ya, baik, silakan Pak Azhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luas ya. Beliau menyampaikan bahwa yang afdalnya kalau kita salat itu adalah salat syafa dulu terus salat witir 1. Salat apa? Salat syafa 2 terus setelah itu ditutup dengan witir 1. Syafa. Iya. Baik. Yang kita lakukan di sini kan 3. Baik. Nah, bisa diberikan sedikit insyaallah bisa. Baik. Yang 3 itu mazhab Syafi'i.
3 sekali itu. Iya. Dan yang paling sering dilakukan Rasulullah 2 dulu baru 1. Termasuk kalau mohon maaf Bapak Ibu saya, kalau Bapak Ibu umroh, coba lihat kalau Imam Masjidil Haram witir, itu 2 dulu salam baru 1. Jadi kalau witir misal 7 rakaat, gimana caranya? 2 salam, 2 salam, 2 salam, 1 salam. Itu witir. Ustadz sama di tahajud beda. Ini niatnya witir. Jadi misal witir itu Bapak Ibu sekalian bisa 1 kali salam semua. Tapi itu membuat kita gampang lupa. Orang 3 rakaat 1 kali salam aja kita udah bingung. 3 atau 4 ini? Iya enggak? Coba 5 kali 1 salam, bingung lagi. Maka dimudahkan dengan wasyafa'i wal watar. Syafa' itu genap dulu. Wal watar itu witron itu ganjil. Jadi misal mau ki 3 rakaat 2 1, mau ki 5 rakaat 2 2 1. Jadi memudahkan kita juga untuk menghitung. Ya, dan itu juga ayatnya tadi wasyafa'i wal watar. Jadi kalau saya afdolnya mana? Ya kalau saya disuruh pilih ya saya milih 2 1. Tapi kan begini Bapak Ibu sekalian. Kita menghadapi jamaah yang kalau beda sedikit dengan pemahamannya jamaah, itu dia mau ulang sholatnya. Makanya saya setiap kali, mohon maaf, saya kalau di Jawa Timur ya, misal kayak di Surabaya diundang, kalau misal saya kemarin di mana, di Lamongan, di Lumajang, kalau di Jawa Timur saya safari dakwah, saya diundang, saya pasti bertanya, Pak, di sini kunut nggak? Kalau dia bilang kunut, oh saya sudah ngerti. Berarti kalau kunut, saya harus bismillahnya dikeraskan. Sudah ngerti saya bahwa oh ini Nahdiyin, ini orang NU. Oke. Kalau saya tanya di Al-Millah di salah satu masjid di Sidoarjo, saya tanya sini kunut enggak? Oh saya tahu ini berarti Muhammadiyah. Kalau di Jogja, oh karena Jogja saya sudah tahu mayoritas Muhammadiyah, enggak usah saya kunut. Itu saya sesuaikan karena saya padahal manhaj saya tidak kunut di Masjidil Haram, tidak kunut. Tapi Imam Sudais ketika datang ke Istiqlal, subhanallah dengan kelapangan hati untuk membuat masyarakat Indonesia ini subhanallah tidak perlu bertanya-tanya, dia mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kalau di Masjidil Haram enggak pernah pakai Bismillah dikeraskan, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di Istiqlal kemarin dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan subhanallah lebih tasamuhnya lagi ketika kan mazhab Syafi'i itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Itu dalam mazhab Syafi'i imam berhenti dulu untuk apa? Membiarkan makmum baca Al-Fatihah. Jadi ada jeda. Kalau di Arab nggak ada Bapak Ibu sekalian. Setelah itu amin innalladzina amanu wa langsung nggak pakai basmalah, langsung ayatnya. Tapi subhanallah As-Sudais ketika di Istiqlal Imam, saya lihat videonya, masya Allah, itulah tasamuh. Tasamuh itu adalah bagaimana mengkondisikan diri pada lingkungan masyarakat. Kan sama-sama benar sebenarnya, sama-sama dikerjakan, sama-sama ada tuntunan. Bedanya kan ada yang mengatakan ini lebih afdol, ini itu pendapat yang masing-masing. Semuanya benar. Kunut sah, tidak kunut sah. Iya, selesai masalah. Nggak usah diributkan begitu loh. Kenapa? Saya tidak izin karena saya kan merasa saya kan masjid saya ini, kenapa saya harus izin? Ya, meskipun dia ketua yayasan, kita sama-sama bangun masjid ini kan. Ya, meskipun beliau ketua yayasannya ya, memang beliau selalu sebagai gitu kan memang ya. Apalah kita ini kan. Ibu ada yang mau ditanya Bu, 1 atau 2? Silakan ibu-ibu. Tidak ada, alhamdulillah. Baik. Ada Bu? Aman ya, ibu-ibu aman. Aman Bu? Sudah dibimbing sama suaminya, masya Allah. itu. Kenapa? Apa Bu mau ditanya? Silakan. Iya Bu. Apa Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Iya. Iya. Baik. Wah ini penting nih. Masya Allah. Rekam. Kalau suami-suami rekam biar kalian bisa. Oh sudah pernah tanya saya itu di? Sudah pernah tanya khusus? Sudah pernah dibahas juga ya? Baik, tapi tidak apa-apa, kita ulang. Ibu, sebaik-baik sholat perempuan rumah. Tapi hadis terpisah. Jadi Rasulullah mengatakan ini sama dengan witir tadi, banyak hadis yang mari kita gabungkan dengan baik. Hadisnya Bu pertama, afdhalus sholatin nisa, afdhalus sholatin nisa fi qa'ri buyutihin, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik sholatnya wanita itu di dalam rumahnya. Baik Ibu, di dalam rumah. Makin terpencil, misal pahalanya sholat di ruang tamu, ini sampai dijelaskan dalam hadis. Dengan pahalanya sholat di kamar, kalau perempuan lebih besar pahala sholat di kamar dari di ruang tamu.
Pahala sholat di ruang tengah lebih besar dari di ruang tamu. Pahala sholat di kamar lebih besar. Itu sampai seperti itu. Bukan masalah ruang tengahnya, bukan. Sebenarnya yang menjadi inti di situ adalah semakin tersembunyi tempatnya untuk perempuan, khusus di rumah, dibagi-bagi oleh Rasulullah lagi tuh Bu. Kamar-kamar dengan ruang tengah, atau ada musola sendiri kita bikin di rumah, itu dibagi-bagi lagi oleh Rasulullah. Jadi Masya Allah, ibu-ibu itu Bu, afdolnya sholat di rumah. Tapi tunggu dulu ini, belum selesai penjelasan. Hadis yang terpisah, perhatikan. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Tadi kan Rasul mengatakan sebaik-baik solat perempuan di rumah. Tapi dengar dulu hadis yang satu, agar kita bijaksana dalam menyikapi. La tamna', kalian gak boleh larang. Nah, ini menjadi menarik. Tadi Rasulullah bilang sebaik-baik solatnya di rumah. Tapi dalam hadis terpisah, kalian gak boleh larang. Siapa yang disampaikan Rasul ini? Para suami. Kalian gak boleh larang. La tamna'u ima Allah, hamba-hamba Allah dari wanita, masajid Allah, kalau dia lagi mau ke masjid. Menarik kan Bu? Sebaik-baik solat di rumah, tapi kalau mau ke masjid gak boleh dilarang. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya Ibu tinggal pilih. Nah sekarang ibu bertanya, mungkin ada yang tanya, sama nggak Ustadz? Saya kan sholat kalau di rumah sendiri, kalau di masjid berjamaah. Sedangkan ada hadis, perhatikan, kata Rasulullah, sholat sendiri itu 1 derajat. Wa sholatul jamaah sab'a wa ishrina darajah, 27 derajat, 27 pahala. Atau dalam riwayat khamsa wa ishrina darajah, 25 derajat. Artinya sholat sendiri 1 pahala, sholat berjamaah 27. Ya Bu ya. Gimana dong Ustadz? Kami perempuan sholat di rumah, berarti nggak adil dong. Kami nggak bisa kejar laki-laki pahalanya. Oh enggak kayak gitu memahaminya. Karena Rasulullah tadi mengatakan sebaik-baik sholat perempuan di rumah, maka semua ibu-ibu yang sholat di rumah, catatannya 1 saja, tepat waktu. Bukan nonton dulu Ikatan Cinta, baru kita sholat isya. Kalau ibu bilang habis Ikatan Cinta baru saya sholat isya, tidak akan sama dengan. Tapi kalau ibu adzan di masjid, ibu langsung sholat juga di rumah sholat isya, maka pahalanya Pak Ilo dengan istrinya kalau istrinya sholat di rumah tepat waktu sama. Pak Ilo ke masjid. Yang gagal kalau Pak Ilo sholat juga di rumah. Itu biasanya kalau orang-orang bilang laki-laki solehah. Jangan, laki-laki di masjid Bapak Ibu sekalian. Iya, laki-laki kita ke masjid Bapak Ibu sekalian. Jadi subhanallah, laki-laki Bapak Ibu sekalian, kenapa mana kewajiban ke masjid? Ini, kalau Anda yang bertanya, Ustadz mana buktinya, dalilnya kalau laki-laki harus di masjid? Saya satu kisah saya, karena hadisnya banyak sekali. Saya kasih 1 kisah. Datang orang buta pakai tongkat tua. Buta pakai tongkat tua ke Rasulullah. Lalu orang buta tua ini yang pakai tongkat ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, apakah seperti saya, buta, tua, pakai tongkat, apakah seperti saya, kata orang tua buta ini tadi yang sudah tua, seperti saya harus tetap ke masjid? Dia bertanya. Rasulullah bertanya balik, hal sami'tan nida, wahai bapak, apakah kamu masih dengar azan? Kata orang tua buta pakai tongkat, dia bilang na'am. Kata Rasulullah, idzan fa'ajib, kalau kamu masih dengar azan, maka kamu masih wajib ke masjid. Inilah yang dijadikan dalil bukti bahwa semua laki-laki wajib sholat 5 waktu di masjid. Kecuali ada uzur syar'i Bapak Ibu sekalian. Ada uzur yang memang tidak bisa, misal operasi belum selesai, orang sudah, jangan ditinggal operasi Anda ke masjid, jangan, ini uzur syar'i. Bisa nyawa orang ini kan kalau Anda tinggal, itu contoh. Tapi kalau misalkan pimpinan bank gitu ya, mau pimpin rapat di waktu sholat, ya, itu murka Allah gitu loh. Kalau Anda pimpin sholat di waktu sholat, pimpin rapat di waktu sholat, ajak klien meeting di waktu sholat, tapi kalau lagi operasi itu namanya uzur syar'i dok. Operasiku belum selesai, asal jangan cari waktu operasi bertabrakan dengan waktu sholat. Bahkan kalau operasi belum selesai, Anda dibolehkan jamak sholat. Misal dikerja sebelum jam 10 pagi, zuhur belum selesai, asar Anda boleh jamak, zuhur asar boleh. Itu namanya uzur syar'i yang di luar batas kemampuan manusia. Maka ibu perhatikan, ibu sholat di rumahnya kalau tepat waktu persis sama pahala bapak yang ke masjid. Sama Bu, berjamaahnya bapak tidak menjadikan ibu lebih sedikit pahala, tidak, sama pahala kita.
Bedanya ini khusus ibu-ibu gitu loh. Nah Ustadz, kalau ibu-ibu ke masjid, ibu-ibu juga tetap dapat pahala jamaah, juga tetap dapat pahala langkah kaki ke masjid. Bedanya kalau ibu ke masjid kan kadang-kadang ada tausiah, kalau di rumah kan nggak ada. Sehingga ibu juga bisa dapat pahala tausiah. Kalau setelah ini nanti kita tunggu sedikit lagi nih 5 menit atau 10 menit, kita sholat 2 rakaat, ibu juga sholat 2 rakaat, ibu juga sama dapat pahala haji dan umroh sempurna sama. Di situ saja bedanya sebenarnya Bu. Tapi kalau mau ibu sholat di rumah sama persis. Nah bedanya ibu nggak bisa dapat pahala haji dan umroh di sana. Kenapa? Karena syarat pahala haji dan umroh itu harus ke masjid, sholat subuhnya, lalu berdiam diri di masjid sampai terbit sedikit matahari, lalu sholat duha 2 rakaat. Maka kata Rasulullah pahalanya haji dan umroh sempurna. Gitu ya Bu ya, jelas ya insya Allah ya. Jadi mau sholat di rumah boleh, mau ke masjid boleh. Jelas ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Oh, satu lagi tuh. Iya. Hasilnya apa yang diceramahkan Ustaz baru-baru? Tapi Pak Dokter, kita minta izin ketua yayasan dulu. Masih boleh nggak? Masih boleh nggak? Oh boleh. Baik. Tadi yang Ustaz Dr. Capo. Iya. Dia operasi Sebelum zuhur. Tapi operasinya Sulit. Asar lewat. Maghrib lewat. Baik. Gimana maksudnya? Bertanyanya bagaimana hukumnya? Maka tetap dikerjakan. Bahkan kalau lewat isya lanjut. Iya. Bahkan kalau sampai tembus subuh tidak apa-apa. Tapi dengan catatan sholatnya tidak boleh dikosor. Tidak boleh dikosor. Tahu kosor? 4 jadi 2, nggak boleh. Jama itu digabungkan, tidak boleh dikosor. Darurat kayak begini hanya boleh digabung, tidak boleh dipotong. Dengan catatan operasi ya, bukan meeting klien bank apa segala macam, nggak boleh. Ya. Kita yang anestesi yang enak. Ya, misal anestesi bedah, misal panjang sulit. Maka caranya gimana? Dia sholat zuhur dulu 4. Misal, masya Allah selesai di isya, maka dia kelewat zuhur, asar, maghrib, isya. Caranya gimana? Zuhur 4. Setelah itu dia qomat lagi, asar 4, dia qomat lagi, Allahu Akbar, maghrib 3, habis itu isya 4, jadi 4, itu dia kerjakan satu waktu setelah selesai operasi pas. Tidak boleh ngopi-ngopi dulu, tidak boleh makan dulu, langsung sholat. Saya ulangi, syaratnya tidak boleh dikosor. Yang kedua harus berurutan. Nggak boleh misalkan, karena ini waktu isya mak dulu deh. Nggak boleh. Harus berurutan sesuai yang ditinggalkan tadi. Zuhur dulu, baru asar, baru maghrib, baru isya. Sesuai harus. Dan begitu juga syarat jamak. Nggak boleh isya dulu baru maghrib, nggak boleh. Nggak boleh asar dulu baru zuhur, nggak boleh. Harus zuhur dulu niatnya, baru asar. Memang sholat itu berurutan. Karena kata Allah dalam Al-Quran, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Allah mengatakan, Allah telah menetapkan waktu-waktu sholat bagi orang beriman. Nah, dengan catatan Dok, setelah selesai, gitu ya, nggak boleh buat kopi dulu, nggak bisa. Dia harus setelah itu langsung ambil air wudhu, nggak boleh ada jeda, langsung sholat. Karena kan Anda meminta izin untuk itu, ya, karena alasan menyelesaikan ini. Maka seketikanya selesai, yang tadinya Anda berdosa karena meninggalkan zuhur jadi tidak berdosa. Malah bahkan Masya Allah bisa double pahala tak, karena mendahulukan menolong nyawa orang. Itu daruratnya untuk dokter. Banyak sekali daruratnya untuk dokter. Makanya perlu nanti undang-undang saya dibedah. Iya. Saya ini langganan di Opjin, langganan di apa lagi saya biasa, urologi juga pernah, langganan di bedah juga pernah, tapi bedah yang umum yang di Unas ya. Nah, itu banyak sekali. Iya, minum dulu, enggak boleh, ketawa dulu. Mandi dulu, langsung mandi. Kalau mandi nggak apa-apa, itu karena membersihkan toharoh toh. Kalau mandi nggak dihitung. Tapi kalau ngopi dulu, itulah medsos upload dulu, posting dulu, habis operasi nih, nggak bisa. Istighfar maki, nggak boleh. Banyak dia upload dulu. Biasa kalau saya besok begitu tuh, kalau kelupaan saya dahulukan dulu yang wajibnya, misalnya di waktu isya dulu. Nggak boleh, salah. Ilmunya salah dong. Makanya banyak bertanya biar nggak sesat di jalan. Siapa yang ngajar beliau? Iya, media sosial. Makanya kalau Anda selesai urutkan dari yang paling pertama ditinggal. Dan tidak boleh dikosor ya, itu tadi tidak boleh dipotong. Ya, siap Dok. Saya tadi sholat subuhnya di Abu Sawu ya.
Di sebelah. Baik. Kenapa Bapak ke sini? Kenapa dokter ke sini? Siapa rumahnya? Oh. Baik. Tapi dia selalu Ada merasa informasinya juga, ada kita di sini. Oh, baik. Nah, apakah sholat Isra'nya itu bisa? Nah, menarik. Ini memang kalau dokter ini selalu cerdas pertanyaannya, ya. Dan sedikit membuat kita lelah menjawabnya, ya. Jadi dok, yang menjadi inti sebenarnya adalah kalau di tabiatnya zaman Nabi SAW, yang dimaksud Nabi itu agar sahabat tuh nggak buru-buru pulang, supaya sahabat itu mendengarkan kajian Nabi SAW. Jadi Nabi itu kan setelah sholat subuh kebanyakan apa? Balik badan, isi kajian ke sahabat. Nah, supaya ini Masya Allah menarik ini, Masya Allah Rasulullah berikan hadis dan itu wahyu dari Allah, dapat pahala haji dan Masya Allah orang tinggal semua dong. Karena siapa yang gak mau dapat pahala umroh? Cuma nunggu sekitar sejam aja. Semua orang mau Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya yang menarik itu ketika zaman Nabi SAW, dia duduk di sini, kajian di sini, lalu kemudian sholat di sini. Jadi satu paket itu semua dok. Nah, Ustadz bagaimana dengan saya? Nah ini kembali wallahu alam ya dok ya. Kalau saya tidak bisa menghukumi dapat. Karena kalau mengikuti hadis Nabi, konteksnya, realnya di lapangan, memang di masjid itu, kemudian di situ, tapi dalam memahami agama tidak juga saklek. Yang memberi pahala kan Allah. Maka kembali lagi innamal a'mal binniyat. Tergantung niatnya. Kalau memang dokter tadi di sana terus tiba-tiba, wih, iya ya ada Ustadz Farozi, oh ada Ustadz Ilo misalkan, maka dokter langsung bersegera ke masjid ini dan tetap meniatkan bahwa perpindahan masjid itu hanyalah bagian daripada cara dokter untuk beriktikaf, untuk berzikir, dengar majlis sampai datang waktu duha lalu sholat 2 rakaat dan tetap diniatkan pahala juga. Saya kira Allah Maha baik. Iya, Allah Maha menerima. Karena hanya perpindahan masjid kan, dan tidak ada nggak pulang ngopi dulu, nggak pulang ngobrol dulu, hanya perpindahan masjid dan tetap meniatkan itu. Saya kira dari masjid ke masjid insya Allah mudah-mudahan kita husnuzon sama Allah tetap dapat. Tapi kalau dalam hadisnya memang di masjid yang sama dia sholat subuh, di masjid yang sama dia bermajelis ilmu atau dia ngaji, di masjid yang sama dia sholat duha, gitu dong. Saya kira makin panas ya, jadi kita cukupkan ya. Barakallahu fikum insyaallah. Terima kasih alhamdulillah sudah saya tunaikan kewajiban saya di masjid ini. Insyaallah sudah 2 kali ya, tarawih tadi malam sama jangan bagi-bagi tawa dengan orang lain ya. Meskipun saya sangat jatuh cinta dengan masjid ini ya. Masya Allah, terlebih sama ketua yayasannya ya. Hilang mingantu tak tahu. Masya Allah. Tadi dia nguap berkali-kali. Batenya nguap, la ilaha illallah. Gantung sekali begadang kayaknya. Astagfirullah. Masya Allah. Oh enggak bisa dong. Ya baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah ridha dengan amalan kita, dikuatkan dalam bulan suci Ramadan, dimudahkan untuk husnul khatimah, diberikan kita Lailatul Qadar, diberikan kita kemudahan dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya seperti sahabat tadi kita dimasukkan surga bersama Nabi SAW. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.